balik lagi bareng aku Asti Febriana di Sapa Kampus. Nah, hari ini aku udah ditemenin bareng dua orang yang semalam itu sempat viral nih di USU karena menjabat sebagai Duta Utama Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik banget. Halo semuanya. Hai. Nah, semalam kan sempat ini ya menyandang gelar Duta Utama Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2022 dan itu sempat hype juga nih di kalangan USU. Nah, kita bakal bahas tentang mereka yang sudah menyandang gelar itu nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita perkenalan dulu. Mungkin teman-teman Sobat USU TV masih ada yang belum kenal nih karena wajah-wajah baru di USU ya kan. Nah, boleh dari ujung dulu deh. Perkenalan nama, stambuk berapa, jurusan dan fakultas, silahkan. Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luis Halim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Stambuk 2021. Oke, berarti semester 3. Iya. Oke, lanjut. Halo semuanya, kenalin nama aku Farah Amelia Lubis, biasa dipanggil Farah, dari Fakultas Hukum Stambuk 2022. Oke, berarti masih semester 1. Nah, kita mau aja UTS kemarin. baru aja UTS, bener. Aku penasaran nih tentang perjalanan kalian menuju Duta Mahasiswa itu sendiri. So, pasti di dalam itu kan banyak banget proses-proses ya, mulai dari karantina, pemberkasan, dan lain-lain itu kayak banyak banget prosesnya. Nah, aku penasaran nih, gimana awal mula kalian join dan bisa sampai ke tahap final dan terpilih menjadi perwakilan dari Duta Mahasiswa Utama Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Boleh dari Luis dah. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, yang pastinya yang pertama itu seleksi berkas dulu. Tapi aku kemarin itu bukan yang dari 2022, tapi dari 2021. Oke, itu gimana ceritanya? Itu sama seperti yang 2022, cuman kami ada di stuck saat mau seleksi prakarantinanya. Itu karena beberapa alasan lah, jadi nggak lanjut gitu, terus dipindah tangani ke Mepro yang sekarang. Oke, berarti dulu tahun 2021 sempat nyoba. Iya. Dan nge-stuck, akhirnya diterima di 2022 itu gimana nih? Kok bisa lompat gitu loh? Itu sih sebelumnya Luis nanya-nanya juga ke teman Luis yang di Mepro, ini bisa nggak kayak misalnya yang dari 2021 ini perlu daftar ulang lagi atau mungkin bisa langsung lanjut di sini. Awalnya pun dia kayak kurang tahu gitu kan Kak, tapi waktu udah akhir-akhir gitu dia bilang boleh. Ya udah, mau nggak mau Luis lanjut aja deh gitu. Oh, berarti nggak harus ngikutin awal mula kayak harus Iya. menjadi kayak daftar dulu atau verifikasi apa, itu nggak perlu bawa lagi. berkas-berkas apa lagi. Oh, I see. Langsung Oke. lanjut ke seleksi prakarantinanya itu. Oke. Nah, dari pas di karantinanya itu aku mikirnya dulu semalam itu kayak duta itu kayak kumpulkan satu tempat yang kayak nginap di asramain gitu. Itu kalian gitu juga nggak atau gimana nih? Kebetulan kami kemarin enggak, Kak, karena ada beberapa alasan mungkin ya. Iya. Karena kan kita latihan itu selama 1 bulan full. Satu bulan Yep. full untuk persiapan menuju ke Grand final di tanggal 29 kemarin. Jadi 1 bulan full itu di hari Sabtu dan Minggu, gitu. Jadi kan nggak ngeganggu kuliah ya Iya. kemarin. Jadi memang kayak gitu dan latihannya sih di sekitaran USU, gitu. Di dalam 1 bulan itu apa nih yang kalian pelajari atau apa yang diasah gitu? Banyak sih, salah Iya. satunya itu ada bakat juga, Oke. Catwalk, public speaking, tarian kami. ya tarian. Oh, gitu. Untuk opening dance-nya Iya. kan kita ada tuh. Oh iya semalam. Terus? Gitu sih. Apalagi ya? Kayaknya Terus ada itu sih ada beberapa bimbingan juga sih. berbimbingan Oke. juga, pelatihan. Oke, berarti selama sebulan itu kalian sepasang nih menjadi finalis ya kan, menjadi finalis utama dari Duta itu sendiri. Berarti sebelumnya kalian belum pernah kenal satu sama lain dong? Kenalnya waktu di Dari karantina itu ya kan? doang. Dan itu juga kita nggak terlalu deket ya. Iya, soalnya jarang. Komunikasi secara Apa di bimbingannya emang per orang apa gimana sih? enggak Kak, jadi memang dia per kelompok. Jadi kan kita grand finalis Duta Mahasiswa
itu sendiri ada 23 orang yang melaju ke tahap grand final. Nah, jadi 23 orang itu memang dididik dilatih lah, dilatih untuk menampilkan sebuah show yang bagus gitu di grand finalnya. Jadi kita juga ada bakat, terus juga kita ada campaign, itu juga dilatih kayak gitu. Jadi seluruhnya sih. Apalagi kalau misalnya tari bersama itu kan yang awal itu kan memang beramai-ramai kan. Jadi itu sih kesulitannya juga ya, karena kita harus menyesuaikan sama temen yang lain. Mungkin kan nggak semua orang bisa nih misalnya nari atau nyanyi kayak gitu. Tapi ya di situ sih kita alhamdulillahnya klop juga ya. Iya bisa. Dan dapat chemistry-nya dapat gitu. chemistry-nya dapet. Tapi kalian berdua udah dapat chemistry dong. Lumayan lah ya. Selama proses itu apa nih bakat yang udah muncul dari dalam diri kalian? Mungkin basicnya emang udah punya kali ya. Aku penasaran ya apa kira-kira. Dari Luis deh. Kalau dari aku sendiri, berhubung aku juga kayak sering bicara gitu di depan publik. Cuman makin nggak diasah sebelumnya, kayak makin menipis gitu loh Kak. Menurun. Jadi lebih dapat lagi nih waktu di duta mahasiswanya, karena kayak lebih di asa-asa, kayak lebih berani lah. Awalnya itu kami kayak bicara di depan teman-teman finalis juga, itu awalnya kayak deg-degan ya. Gak berani juga, tapi makin dibawa santai aja gitu. Pas dibawain ke penonton yang banyak gitu pun kayak udah slow aja gitu kan. Oh gitu, emang udah terlatih ya selama sebulan. Jadi kemarin itu memang kita di tahap pra-karantina ya, masih 50 orang nih yang lulus dari tahap wawancara, bakat. Itu kita disuruh dikasih challenge. Sewaktu pelatihan public speaking. Nah challenge-nya itu adalah kita harus membuat suatu presentasi, karena kan memang tugas dari duta mahasiswa itu sendiri itu mempresentasikan usul itu sendiri kan Kak. Jadi kita disuruh presentasi, kalau nggak salah waktunya 1-2 menit ya? Iya 1-2 menit. Oh sesingkat itu ya? Sesingkat itu. Oke. Untuk mempresentasikannya, dan kita disuruh buat tentang usul lah gitu. Apa sih? Jadi ya di situ bener-bener yang kayak cari cepet gitu kan, karena kan nama kita terus-terus dipanggil gitu kan, 50 orang itu. Jadi kayak aduh apa ini, geger juga kan sempet awalnya. Cuma ya gitu, kita kasih poin-poin penting, terus akhirnya kita jabarin sendiri. Kalau dari Farah sih gitu. Iya, tapi jujur tapi challenge sih. Aku pas di situ gugup juga. Gugup ya? Iya, padahal cuma 50 orang ya. Tapi kayak pas ngomong itu nggak keluar gitu Kak kata-katanya. Jadi memang gitu sih Kak, kayak apa sih, kita kan kadang lihat orang tuh masa gitu doang. Iya benar-benar. Tapi pas kita sendiri itu kayak iya benar-benar. mentalnya harus kuat. Merasionalisasikannya yang selesai gitu ya. Nah for information guys, jadi mereka ini kalau aku baca-baca dari biodatanya juga tadi di belakang, kalau si Farah emang udah banyak berkecimpung di dunia public speaking ya, udah pernah juga jadi apa duta narkoba ya? Duta pelajar anti narkoba, duta bahasa, pelajar. Nah jadi dari Farah ini sendiri memang udah basicnya udah sering lah ya, ibaratnya kayak bukan hal yang pertama, tapi si abang ganteng yang di ujung ini itu baru pertama kali mencoba hal ini, bener ya Luis ya? Iya bener sekali Kak. Nah jadi di kepala aku tuh kayak, wah gimana nih anak nih bisa pertama kali mencoba dan berhasil menjadi duta utama loh. Itu suatu apresiasi untuk diri sendiri yang luar biasa, bener kan? Terima kasih. Nah jadi aku penasaran, gimana rasanya gitu. Para penonton juga pasti bertanya, gimana nih rasanya Bang Luis gitu. Karena semalam juga fansnya si Luis ini banyak banget nyorakin Luis gitu. Sampai ada yel. Iya, parah. Iya, jadi aku mewakili nih dari suaranya fans. Nah, gimana perasaannya Luis pertama kali mencoba dan akhirnya berhasil menjadi finalnya duta utama loh gitu. Boleh nih, spill dulu. Pertama sih agak kaget juga sih Kak, karena sebelumnya kayak udah kayak kepengen gitu juga kan, mau menang, tapi tak bisa nggak ya, soalnya kan finalis lain juga keren-keren. Berarti sempat insecure? Iya sempat Kak. Oke. Kenapa ya bisa insecure gitu? Oke lanjut. Karena apa ya Kak, cara mereka ngomong pun bagus-bagus sih. Oke. Saya banyak belajar dari cara mereka berbicara, cara mereka berdiri juga kayak. Luis itu orangnya suka mengcopy paste dari orang lain gitu. Bagus dong dijadiin contoh, enggak? Bagus dong justru dijadiin contoh yang baik gitu. Iya pokoknya kayak kalau kamu keren, aku bisa ikutin kamu gitu. Wih, bisa nih dikasih tanda kutip ya, Luis said ini nih gitu ya kan. Terus? Ya terus pastinya bangga juga lah Kak.
karena teman-teman juga terharu, bangga gitu kan. Mendukung Masa gitu masa ya. sendiri nggak bangga gitu. Iya, Terharu juga sih karena masih tahu kalau ada teman-teman yang mendukung sampai saat ini gitu. Soalnya Wih sedih Nenek. Luis jarang gitu Kak dapat dukungan kayak gini kan. Oh. Sekali dapat yang kayak gini kayak terharu aja gitu. Kasih hak dulu dong temennya. Oh ya gitu harus gitu ya. Harus menjaga perasaan dan attitude. Oke. Iya, bener. Sorry. Oke, berarti memang dari fansnya Luis sendiri itu memang sangat-sangat mendukung ya. Semalam Iya. itu sampai disuarakan satu auditorium itu Bener, penuh loh. penuh banget. Kayak suaranya Luis gitu. Cuma Luis doang yang kita Iya. Kan itu parah kan. Tapi akhirnya menang juga. Tapi akhirnya menang juga. Tapi Nah, banyak juga sih memang teman-teman Farah, semua mereka di ujung kan di Oke. atas. Kalau Nah. Luis di depan-depan. Iya, di depan pakai gitu. spanduk lah ya. Mungkin supporter Farah udah capek. dari awal dulunya. Iya. Kalau Farah sendiri gimana? Mulai dari kayak dari SD udah pernah juga jadi apa sih semalam? Presenter juga di radio berkecimpung. Jadi dia ini memang banyak experience. Boleh nih di spill gimana kamu menjabat menjadi duta utama itu sekarang rasanya gimana? Apakah memang udah sama seperti sebelumnya atau memang ada pengalaman dan rasa yang baru gitu loh? Kalau di duta mahasiswa ini sendiri sih sebenarnya Farah juga nggak nyangka, nyangkanya itu kenapa? Karena Farah maba. Gitu. Oh iya dia maba bener-bener. Gitu kan. Jadi kayak aduh bisa nggak ya, karena kan ngelihat juga teman-teman finalis yang lain itu memang keren-keren gitu ya. Namanya udah jadi finalis tuh nggak Iya. mungkin nggak keren gitu kan. Punya kelebihannya masing-masing gitu, Oke. punya bakat yang keren-keren juga, public speaking juga bagus gitu. Jadi kayak tapi memang di setiap perlombaan atau kompetisi Farah tuh selalu kayak ya udahlah do the best aja gitu. Pokoknya semuanya lakuin yang terbaik, untuk hasilnya ya udahlah itu belakangan gitu kan. Dan memang di duta mahasiswa ini juga kayak gitu sih, jadi kayak ya udah tawakal aja sih kalau Wih. dalam Islam gitu ya, tawakal jadi kayak ya udah pasrah aja deh, mau gimana juga hasilnya, yang penting udah do the best gitu, yang penting kan nggak malu-maluin diri sendiri Iya, juga. benar. Dan akhirnya menang gitu ya. Alhamdulillahnya menang. Nah, setelah kalian menjadi duta utama dan pastinya udah mikir dong ke depannya gimana setelah menjabat nih sebagai posisi ini, karena posisi ini tuh terbilang sulit karena kalian loh perwakilan dari USU. Karena kedepannya juga event-event kalian harus hadir mewakili USU gitu. Sementara di balik itu kalian adalah seorang mahasiswa yang masih maba kalau untuk Farah, dan kalau untuk Louis sendiri masih semester 3 ya udah lebih better lah kalau permasalahan tugas apa segala macam. Itu gimana timetable kalian? Mungkin dari sini udah kayak terpikir manajemen waktunya, perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Boleh dari Farah dulu deh. Oke, kalau Farah sendiri memang karena dari dulu, dari SD udah terlatih untuk udah sering gitu kan Kak, dihadapkan dengan beberapa kegiatan gitu yang padat. Jadi kayak misalnya dulu tuh kalau pagi sampai siang itu kan sekolah gitu kan. Nah siang sampai sore atau malam kadang-kadang tuh suka latihan taman budaya, emang ada coach Dari sendiri. kecil emang full nih ya nih anak. Terus setelah itu malamnya lagi tuh nggak langsung tidur gitu, nggak istirahat, belajar dong pasti. Oh dong, gitu, PR. kirain ya kan. Oke. Betul, PR, terus PR. juga kalau besoknya ada UH dulu kan ulangan harian ya, jadi Iya. besok kita ada Oh, ujian oke. gitu. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Dulu sih sempet kayak geger juga kan ya, geger gitu, terus kayak aduh banyak banget sih ngeluh juga kayak capek gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ngelatih Farah juga sih. Jadi kayak misalnya sekarang Farah udah nggak kaget gitu sama beberapa kesibukan yang terkadang juga suka bentrok gitu kan. Jadi kadang misalnya Farah ada event yang lain gitu, juga ada dari duta gitu kan, bertabrakan waktunya, ya pandai-pandai Farah lah gimana caranya untuk buat skala prioritasnya kayak gitu. Jadi Nah, kalau misalnya ditanya skala prioritas itu sendiri lebih memilih duta mahasiswa ini atau mahasiswi? Waduh. sebagai seorang mahasiswi ya tentunya kita kan sebagai pelajar juga ya, masih memang belajar agen perubahan juga ya sama agen demokrasi. Betul. Dan ya tentunya pasti prioritas kita kan belajar. Sebagai mahasiswi. Tapi di lain itu karena memang ini juga dari duta kampus, ceritanya duta USU, ya otomatis Farah juga kan harus gimana caranya untuk bisa bagi waktu untuk kedua-duanya gitu. Karena kan pasti kegiatannya juga berhubungan ya. Berarti kayak kuliah nomor 1 tapi duta wisata juga utama gitu ya. Mahasiswa lah. Oh iya duta mahasiswa.
Nah kalau dari Louis sendiri gimana? Manajemen waktunya Manajemen mulai dari? waktunya ya kak. Iya. Kalau Apalagi dari- ini kan pertama kali nyoba ya. Iya. Nah pandangan ke depan tuh kira-kira gimana? Bisa nggak timetable-nya kayak di manajemennya gimana gitu? Kalau untuk sekarang sih masih agak susah sih kak. Oke. Soalnya juga banyak tugas kan. Tapi kedepannya bakal lebih di manage lagi. Lebih Oh berarti baik sebelumnya sempat kurang terhandle apa gimana? lagi. Iya kurang terhandle. Oh Kayak gitu. hektik lah gitu istilah Oh, sekarang ya kak. oke. Jadi kayak waduh gimana ya ada ini. Kayak kemarin juga kan kami ada acara di PAN. Tapi di situ dekat deadline project UTS. Oh ya baru semalam Iya. UTS ya? Iya benar. Jadi mau nggak mau pas di acara DPAN itu sambil ngetik. Oh gitu. Iya. Ngerjain di situ juga. Iya, ngerjain di situ. Jadi supaya itu kan juga tugas kelompok gitu ya Iya. kan. Supaya kelompok juga kayak nggak gara-gara Benar. Tanggung jawab Iya. gitu dong ya benar. Jadi ya gitulah kak untuk kedepannya mungkin bakal lebih di manage lebih bagus. Nah, Tulisnya juga iya. sih. Nah, jadi teman-temannya Louis semalam itu dia keter ya karena ini ya, jadi biar tahu teman-teman. Nah, kan balik lagi nih ke bakat kalian. Aku penasaran nih, bakatnya semalam berarti pas di grand final juga sempat nyanyi ya? Iya. Sorry, Nyanyi. final. Iya. Karena nyanyi. Kalau Louis? Luis juga nyanyi. Nyanyi sekarang dong. Waduh. Bawain lagu dong satu mungkin di bagian refnya aja gitu, biar fans-fansnya Farah dan Louis bisa denger gitu. Mungkin kita bawain lagu yang kemarin rame-rame kali ya untuk Boleh, closing boleh, ceremony. boleh. Lagu ekspresi dari Ekspresi. TV DJ ya. Yeps, Ya, gitu, DJ. boleh. Silahkan. Tuh, aja. Mari Berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak panggung gelap adalah tempat kita, insan dunia. Tangan nyerah. ekspresikan diri. Luar biasa, soalnya bagus loh, nyesek nyampe ke hati tuh kasih, Kak. kayak ngelewatin hati gitu ya. Nah, jadi setelah kita berbincang tentang duta mahasiswa itu tadi, aku sering kayak duta wisata gitu loh di otakku. Jadi setelah kita berbincang dengan wanita cantik dan pria ganteng di samping ini, jadi kita benar-benar tahu ya experience mereka memang sehetik itu dari jam kuliah, jam terbangnya di duta gitu ya. Karena ini setelah ini pasti banyak project dong, banyak event. Dan habis dari USITM juga pasti didong sama yang lain nih. Jadi bisa persiapin ya. Nah, setelah kita berbincang, jadi ada nggak yang mau disampaikan setelah menjabat menjadi duta utama mahasiswa Universitas Sumatera Utara? Boleh deh perwakilannya dari siapa nih yang mau duluan? Farah mau. Oke. Ladies first. Oke. Mungkin harapan kedepannya Iya, ya Bu. untuk duta mahasiswa USU kita berdua, khususnya harapan untuk ke kita berdua juga Oke, sih. oke. Ke kita diri kita sendiri tuh pastinya bisa lebih membawa nama baik Universitas Sumatera Utara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan Amin. para pengen banget sih ini apa ya, kayak udah cita-cita memang dari Oke. sebelum masuk Apa ke tuh? kuliah ke kampus itu ya pengen banget ke internasional gitu. Karena kan dari dulu memang alhamdulillahnya dari SD Oke. udah pernah berlomba di tingkat nasional. Kan. Pengen dong sekali-sekali gitu ngeliat temen-temen itu kayak keren-keren banget gitu. Pengen dong sampai ke tingkat internasional gitu. Apalagi sampai bawa nama baik Universitas Sumatera Universitas Sumatera Utara Utara. gitu kan. Dan untuk kita juga semoga kedepannya apapun itu tantangannya, apapun itu apa ya kegiatan-kegiatannya, mungkin ada yang suka dukanya juga pasti dong. Kita berdua bakal lebih solid lagi Iya. untuk bisa menjaga nama baik USU sendiri. Oke, kalau dari Louis sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kami bakal berusaha lebih baik lagi untuk bagaimana kami merepresentatifkan mahasiswa-mahasiswa juga. Terus yang pastinya kami bakal menjaga citra baik nama kampus, bukan cuma kami berdua, tapi ada 23 finalis lainnya yang pastinya keren-keren juga seperti kami. Bakal lebih solid lagi ke depannya dan nantikan project-project kami. Oh iya. Tapi udah ada project dong. Udah, alhamdulillah. Boleh di-spill nggak salah satu projectnya? Kalau dari Bung Mas sendiri. Kalau aku sendiri mungkin bakal buat satu festival Oke. kerajinan gitu, lomba kerajinan. Jadi buat mahasiswa yang suka buat kerajinan itu dari sama-sama daur ulang bisa banget ikutan. Wih, sekaligus mengurangi sampah yang Iya, ada di benar, USU, Kak. benar-benar. Dan memang aku lihat
update di beberapa tempat juga yang ada di USU kurang ya. Iya, kurang tempat tempat sampah. Oke. Kayak gitu. Nah, Jadi- kalau dari Farah sendiri sama atau gimana? Itu juga salah satunya setuju juga sama Bang Luis. Dan kita kan dalam program kerjanya nanti ke depannya dari Ditmawa sendiri ya, Ditmawa Alumni sendiri itu memang kita sebagai duta mahasiswa USU itu bakal diikut sertakan dan dilibatkan di setiap kegiatan kemahasiswaan Benar. USU kayak gitu. Jadi kita bakal lebih aktif lagi, bakal lebih menjaga nama baik sih pastinya, nama baik USU itu sendiri kayak gitu sih Kak. Dan nantinya juga kita bakal ada pelatihan-pelatihan Oke. baik itu secara internal maupun eksternal. Kalau internal sendiri tuh mungkin yang bisa ngebangun personal branding atau juga bakat catwalk, public speakingnya kita juga gitu, pembawaan diri. Kalau untuk eksternal mungkin kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu, kegiatan kemanusiaan kayak gitu sih. Pengabdian kepada masyarakat. Tidak ada perguruan tinggi ya. Oke, itu tadi dia harapan dan juga proyek kedepannya yang diutarakan oleh kedua duta utama mahasiswa Universitas Sumatera Utara tadi. Nah, apapun doanya, apapun harapannya semoga tercapai. Juga kalian berdoa ke tingkat internasional, menama bawa baik, bawa nama baik USU, khususnya nama baik diri sendiri juga pastinya. Kita berdoa apapun itu semoga yang terbaik deh. Amin. Nah, oke, jangan lupa saksikan Sapa Kampus setiap hari Jumat dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di USU TV Official dan Instagram kita follow di USU TV. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih ya, dulu. Kak.